Bo, ngos-ngosan sih lu, Bo. Parah, tadi ada gangguan di Manggarai, terus telat. Gila, udah jam segini. Wah, Ini mepet banget ini, gila. Kejar-kejaran. Ada gangguan jadi pas-pasan banget nyampenya. padahal gue udah yakin gagal tadi. Jalur 3 maksudnya sekarang 4127. Perjalanan menuju Sukabumi bukan perjalanan yang mulus. Saya mengawali perjalanan hari ini dari stasiun Depok Baru. Namun sialnya hari ini ada gangguan kereta di stasiun Manggarai. Itu membuat kereta terlambat sekitar 30 menit lebih. Ternyata kereta ekonomi premium, men. Jadi, wes, Jauh-jauh. bisa ngecas. Apa? Ngecas ya? Window-nya nggak ada. Anjir, Bo. Gak lihat pemandangan. Apa-apa yang penting nyaman. Nanti kita ke bordes aja ke belakang. Kita emang suka duduk di dekat bordes karena biar lebih nyaman nanti kalau mau video di tengah-tengah. Ghost to Sukabumi, men. Sama satu lagi gue mau ngucapin happy birthday boy. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ulang tahun ya boy. Birthday boy. 30 menit menunggu, akhirnya kereta kami pun berangkat. Saya sangat excited. Sepanjang jalan saya terus memperhatikan keluar, menengok dari sisi jendela orang lain. Kereta ini jalannya sangat pelan, benar-benar pelan. 2 jam lebih estimasi waktu keberangkatan dari Bogor sampai Sukabumi. Kalau kalian pikir kereta tujuan Sukabumi ini akan sepi, kalian salah besar. Saya dan E-Boy harus memesan tiket dari 2 minggu sebelumnya, karena ternyata kereta jurusan Sukabumi ini sangat diminati oleh orang banyak. Baik itu orang yang berbackpacker ria seperti kami yang hanya ingin berjalan-jalan selama 1 hari, atau orang yang ingin pulang ke Sukabumi. Kereta yang sangat menarik. Hari ini saya dan E-Boy membeli tiket kelas ekonomi, harganya Rp45.000. Bangku di kelas ekonomi ini adalah bangku di kelas ekonomi premium. Jadi ya lumayan nyaman lah. Walaupun kami agak sial karena tidak kedapatan jendela. Maklum, saya dan E-Boy memang newbie dalam dunia perkereta apian. Jadi kalau mau beli tiket ya asal beli saja untuk untungan. Enak nih kalau kayak gini, cuma walaupun keretanya lelet banget ya, cuma ya nggak apa-apa, emang kita kan tujuannya hari ini cuma jalan-jalan tanpa tujuan. Tapi akhirnya kita tiba di Sukabumi, gue lapar banget dan gue mau nyari makanan-makanan yang legend di sini. Karena hari ini kita nyari yang legend-legend aja boy. Yoi. Sukabumi. Oh, berapa jam tadi kita? 2 jam 10 menit. Cirebon ya? Sama loh, beda 1 meter kan. 2 jam berlalu, saya dan E-Boy akhirnya tiba di tujuan akhir, stasiun Sukabumi. Stasiun kecil dengan nuansa sangat Belanda. Ketika keluar dari pintu stasiun ini, suasana Sukabuminya sangat terasa. Entah kenapa begitu yang ada di pikiran saya. Suasana kota kecil dengan nuansa Sunda yang sangat khas dan melekat yang ada di dalam otak saya. Ketika kami keluar, ternyata cukup banyak orang yang menunggu jemputan. Di luar juga langsung dihadapkan dengan pasar. Sungguh suasana yang sangat rumit, ditambah hujan rintik-rintik yang terus-menerus turun. Sangat menarik kota ini. Saya tidak sabar untuk terus-menerus menjelajahinya hari ini. Jadi kalau kita mau ke Sukabumi ya, Bro, lebih baik kita mesennya tuh dari Amin seminggu atau 2 minggu ya? Seminggu udah habis. Gila. Kalau dadakan nggak bakal dapet sih, benar. Ini kayak di stasiun Bogor samping pasar ya, Bu ya? Mirip. Iya kan Sama sih? banget, ya. Iya kan sih? Tuh. Vibes-nya kota tua gitu. Seger ya, seger sini ya. Grimis, Pak. Sorry. Ada orang yang bingung gua kemana itu dari KRL. Buka Maps lah. Buka Maps lah, Pak. Tadi tujuan kita. Ke ini, ke Bunut, kita ke Bunut. Ini nyarap bubur dulu kali ya? Bubur nih. Bubur lah.
Kita mau berwisata di kota Sukabumi, cuma karena nggak ada kendaraan kita akan jalan, banyak jalan hari ini. Target 15.000 langkah sekelilingnya, Bu. Vibe-nya tuh kita lagi di tahun 70-an ya. Iya sih bener. Iya bener. Iya bener. Apa tadi nama itu? Bubur ayam bunut. Bunut Siliwangi. Apa yang 600 meter? Ada banyak, 1,5 kilo. Lah, bawahnya ada juga. Nggak tahu ini bunut itu nama jalan apa nama orang ya? Lu yang mana yang bener? Yang ini, Yang ini bukan? Yang ini? Iya itu, yang itu. Ini? Iya. Siliwangi dong? Iya, Siliwangi. Jalan setengah jam, boy. Jadi kita mau jalan kaki aja karena selain untuk mengirit ongkos biar kita bisa menikmati suasana Sukabumi. Naikkan dikit pegang lah. Biar kayak warna. Dulu emang lah. Sono. Kalau kamu cuma punya 1 hari untuk berlibur, saya sarankan pergilah ke Sukabumi. Kota kecil yang ada di selatan Bogor ini ternyata menyimpan banyak sekali hal yang menarik. Kota yang pada zaman Belanda merupakan salah satu kota yang ramai dan sibuk, ternyata masih menyimpan sisa-sisa peninggalannya, dan itu yang membuatnya menjadi indah di mata saya. Buatnya lucu ada. Yang kecilodong. Yang kecilodong pink, boy. Angkot. Oh, ini mungkin mau Valentine ya. Yang angkotnya warna pink. Bisa. Kok sepi banget, kok. Parah. Ini udah hujan. Terus kita nggak tahu arah kemana, nggak ngerti naik angkot yang mana. Jadi kita cuma ngandelin Google Maps, pilih opsi yang jalan. Terus kelihatannya juga kayak gue belum ngeliat Grab sama Gojek, boy, dari tadi, boy. Iya. Angkot berjaya banget di sini. Iya, angkot masih berjaya banget. Sama ojek pangkalan sih banyak tadi. Ini keren mobilnya juga klasik. Ini tujuan pertama kita mau ke apa? Bubur bunut. Mau sarapan dulu. Tapi nggak tahu. Tadi kata Masih buka apa enggak? bubur bunut Siliwangi ya yang kita pilih kalau nggak salah. Siliwangi ya. Oke lah. Dari stasiun kami berjalan, benar, jalan kaki menuju bubur ayam bunut. Jaraknya mungkin hampir 2 km. Cuma karena memang tak ada tujuan, ya sudah jalan saja. Namun ternyata sepanjang jalan cukup menarik. Kami benar-benar bisa menikmati kota ini. Adem banget, Bo. Adem ini hujan. Lu pakai topi, gua enggak. Pulang masuk angin dah gue ini. Gak nyampe anjir. Parah. Udah 1,5 kilo kita berjalan. Belum sampai. Tolonglah. Mana ini nanjak terus nih. Lelah juga nih. Oh, bunut mah nama daerah, boy. Itu lihat tuh. Nasi. Kirain gue itu doang yang namanya bunut. Kagak banyak, makanya yang kita mau datang ini yang paling terkenal enggak? Kayaknya sih gue banyak yang review di situ. Buat yang tahu bunut itu nama daerah atau nama emang khusus gitu, kita nggak tahu nih. Komen ya. Iya, gua udah ngos-ngosan ya, sorry ya, ntar aja ketemu di bunutnya. Boy, di sini tuh hawa-hawanya kayak old money banget, gila, rumah bagus-bagus, gede-gede. Gue nggak expect banget kayaknya kayak Kemang ini anjir. Bagus, tenang gitu kayak daerah Kemang. Menteng, lebih ke Iya. Menteng gitu. Menteng Jakarta ya. Iya. Bukan Menteng Bogor. Cuma gue. Pindah kali ya ke sini ya? Boleh. Pindah ke sini gue jualan apa gue? Seblak. Kupat tahu kali. Lu pikir kita nggak capek ngeliat perjalanan lurus, masih jauh banget, nggak nyampe. Seru lah, seru. Aduh, Seru kan, Bu? aduh capek. Akhirnya nyampe, Bu. Nyampe pak, jauh banget. Belok. Ini bubur kayak di rumah nenek bu. Iya. Sumpah ini tempat bubur. Ini gue jadi insecure ini. Sampai di sana, keadaannya sangat sepi. Saya jadi ragu untuk masuk bersama Eboy. Tapi ya sudah, kami masuk saja. Untungnya di sana masih tersisa buburnya 2 porsi. Tapi sayangnya makanan pendampingnya sudah habis. Sate-sateannya sudah habis, sisa telur asin. Saya semakin heran, kok bisa makan bubur pakai telur asin? Tapi ya sudahlah, kami coba saja.
Situ aja, situ. Sini aja yang di bangku aja, jangan yang ini. Sini aja. Bubur bunut. Ini isinya apa ya, Bu? Kerupuk. Ini ayam. Ayamnya baru mateng nih. Iya. Ini bubur. Udah itu doang ya paling ya. Cakwe nggak ada ya? Kecap asinnya di sini nih. Kecap asin, kecap manis, sambal. Nah, yang unik sebenarnya dia ngasih pilihan topping telur asin. Sebenarnya toppingnya banyak, ada jeroan, bukan jeroan ya. Ya pokoknya ati, ampela, kulit gitu-gitu. Cuma habis semua dan sisa telur asin. Nah, gue penasaran malah emang dari awal gue pengen pesen yang telur asin. Kesimpulannya adalah kalau kesini jangan jam 12 siang. Emang jam berapa sekarang? Sekarang udah jam 11.45. Udah habis toppingnya. Tapi dia sebenarnya selain jual bubur, jual yang lain-lain juga. Ada sop ayam, ada yang lain-lain juga. Kalau siang mungkin kalian bisa pesen itu. Tapi kalau mau buburnya datangin pagi. Emang bubur cocoknya pagi sih. Malam juga enak, gue sering beli bubur malam. Iya nggak siang kan tapi. Iya siang nggak pernah sih beli bubur. Coba dari teksturnya dulu boy. Dia kental banget. Padat. Tapi tekstur nasinya berasnya masih kayak ketara gitu sebenarnya tuh. Coba ya, gue coba. Rasanya nggak di mix dulu, ntar kita kayak pas nasi lengko lagi, nggak dicampur Nggak kecap. coba, gue mau nyoba buburnya doang. Oh. Tawar sih bu, kalau bubur aja emang kayak harus dicampur-campur bumbu-bumbu dulu. Kayak campur dong. Yang mana ya? Gue tuh sebenarnya kurang suka kecap asin. Dikit aja dulu ya. Nah, kecap manis. Gue sebenarnya tim bubur diaduk, cuma gue karena ini kan mau nyoba ya, karena pertama kali mau nyari dulu yang enaknya gimana. Apa ya harus pakai sambal sih? Apa ya? Beda aja. Wangi ya? Iya wangi banget. Ini nggak tahu wangi apa. Wangi banget. Enak sih enak, sumpah. Maksudnya ini tuh gimana ya? Nggak kayak bubur-bubur yang di abang-abang gerobakan, beda gitu. Nggak kayak bubur Cianjur, terus bubur-bubur yang lain gitu yang pakai kuah kuning. Nggak, iya nggak ada kaldunya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Coba punya lo. Nggak ada sama. Iya itu. Dia nggak pakai kaldu dan gue emang suka, dan emang gue nggak terlalu suka kalau bubur pakai kaldu. Lanjut makan lagi dulu. Coba pakai telur asin gue ya. Lu doyan kan boy telur asin boy? Banget. First time gue makan bubur pakai telur asin, biasanya telur puyuh. Cocok banget parah. Cocok banget. Enak. Oke lanjut, gue mau mix bumbu dulu, nanti kita lanjut makan lagi. Bubur bunut ini bisa dibilang bubur ayam yang cukup polos. Rasanya harus ditambah kecap asin dan juga merica lagi. Di sini tidak pakai kaldu ya, karena memang ya polosan saja. Tapi ditambah topping telur asin ternyata enak juga. Ya, bubur yang hangat di tengah suasana hujan gerimis. Ternyata cukup baik juga ide Eboy. Ya, saya cukup menikmati makan bubur ini. Kalau dilihat-lihat, tempatnya cukup legend. Beberapa orang yang datang adalah keluarga dan orang tua. Saya senang, ternyata Eboy tidak salah memilih tempat kali ini. Saya menghabiskan semangkuk bubur dengan perasaan tenang dan nyaman di perut. Ah, kenyang karena saya belum makan dari pagi. Namanya bubur ayam bunut apa sih boy? Nggak tahu gue juga. Tapi tadi udah nyobain, lumayan enak sih, menarik ya. Intinya beda sama bubur yang selama ini pernah gue makan, dan dia nggak ada kaldunya, cuma pakai kecap asin, kecap manis sama sambal. Jadi kayak lebih ke bubur polos banget sih kalau lu nggak pakai apa-apa. Dan tadi sayangnya toppingnya pada nggak ada, jadi gue toppingnya pakai telur asin doang. Nah sekarang kita waktunya mau lanjut ke warung nasi Haji Emput. Nah di situ tuh dia spesialis daging kepala sapi. Gue juga kayaknya seumur-umur gue belum, ya mungkin pernah makan daging kepala sapi, tapi nggak pernah kayak, nih gue tahu nih pala sapi, pipinya sapi nih gue belum pernah makan. Makanya gue mau nyoba sekarang. Nah untuk kesana kita mesen Grab Car karena lumayan jauh, hampir 6 kilo dari sini.
Let's go. Setelah cukup puas makan bubur dan istirahat secukupnya, kami sebenarnya bingung mau kemana lagi. Tapi ada satu tempat yang sangat menarik yang disarankan Eboy, namanya Warung Nasi Haji Emput. Di situ dia bilang spesialis kepala sapi. Wah, jiwa karnivora saya terpanggil. Saya tiba-tiba saja sudah tiba di Warung Nasi Haji Emput. Tempatnya kecil, tapi ini laksana surga buat saya. Saya benar-benar happy ada di tempat ini. Warung nasi sederhana dengan kepala sapi, empal, paru, kulit sapi, semuanya ada di sini. Sambalnya luar biasa dan saya siap melahap semua makanan yang ada di sini. Karena bingung harus pesan apa, akhirnya saya pilih yang basic saja, kepala sapi bersama kulit sapi. Kulit sapi ini sebenarnya mirip tunjang yang ada di tukang nasi Padang. Rasanya kenyal-kenyal dan enak. Sambal kita bisa ambil sepuasnya, ditambah lalapan daun poh-pohan. Ini adalah kasta tertinggi dari sebuah lalapan. Saya benar-benar menikmati makanan ini. Andai saja saya belum makan bubur, saya bisa kalap pasti makan di sini. Bisa-bisa saya ambil semuanya. Satu menu yang juga unik yang saya ambil adalah perkedel, yang rasa-rasanya seperti menggunakan aci karena kenyal-kenyal. Jadi ini bisa dibilang cirpedel ya, cirang perkedel. Tidak. Saya tidak tahu namanya. Tapi cirpedel bukan nama yang buruk menurut saya. Ini bola-bola nggak tahu apa nih. Enak nih. Kayak perkedel tapi pakai aci. Ayo. Nih kepala sapinya. Iya. Sumpah enak banget. Udah yang buat ini gua. Ini kenapa nggak ada deket rumah gua? Parah ini. Ini kulit kayak kikil gitu. Parah, ini enak banget. Gue fokus makan. Lanjut makan dulu. Boy, review gimana tadi Haji Emput? Sebenarnya sih gue nggak terlalu suka sih sama yang jeroan-jeroan. Tapi habis aja. Gue suka banget, jangan dengerin Eboy. Itu kalau lu orang yang suka jeroan, lu yang suka daging banget, itu enak banget. Cuma minusnya satu kata gue, bukan minus sih, preferensi aja. Sambalnya manis, jadi sambalnya tuh ada dua jenis. Satu sambal terasi ya Boy ya. Satu lagi gue kira sambal bawang, ternyata sambal tomat. Jadi dua-duanya manis. Jadi gue ya udahlah nggak pakai sambal. Gue tadi gue beli daging kepala sapi sama kulit. Kulit tuh kayak kikil gitu, kayak tunjang. Itu enak banget. Kalau lu tadi beli apa aja Bol? Gua kayak iso gitu ya, usus kan sih? Usus kan sih? Usus ya? Tambusu. Itu sama kepala sapi. Enak gak? Enak, juicy. Ya tapi emang bener kayak lembut banget, juicy banget gitu. Bener-bener kayak lu pipi sapi kan empuk, kayak coba lu pegang pipi sapi deh, empuk banget. Nah, kalau ditanya kita makan tadi yang di mana? Kita makan yang di Kecamatan Sukaraja. Jadi di depan kantor Kecamatan Sukaraja. Karena kalau nggak salah ada dua tempat. Nah yang tadi yang kita makan tuh yang OG banget gitu loh, yang kayak ya warung nasi beneran. Enak gila, itu rame banget. Warlock makan di situ, orang-orang dari luar kota juga makan di situ. Padahal tempatnya kecil, tapi gue suka. Mantap, recommended banget. Lanjut dari Haji Emput, kami meneruskan perjalanan ke alun-alun kota Sukabumi. Ya, saya dan Eboy memang berniat tiap datang ke sebuah kota harus pergi ke alun-alunnya. Karena di situ biasanya adalah pusat kehidupan dan pusat aktivitas masyarakat kota tersebut. Jadi kalau mau paham masyarakatnya, datanglah ke alun-alunnya. Itu yang ada di pikiran saya dan Eboy. Bro, di Aceh kita bro. Enggak dong, ini di apa ya? Love Heart. Apa itu? Sukabumi. Oh, iya. Like heart.
Bukan Like kok. Earth, like Like World. Like World. Sukabumi. Kok Lovert sih, bodoh banget. Gue udah pernah boy kalau kesini ke Masjid Agung Sukabumi waktu itu kayak 5-6 tahun yang lalu lah, lupa. Cuma dulu nih si taman ini belum jadi, si alun-alun ini. Udah langsung situ aja. Yuk, hujan cuy. Hujan. Datang ke alun-alun Sukabumi dengan latar Masjid Agung Sukabumi sangat nostalgia buat saya. Sebelumnya saya pernah datang ke Sukabumi, tepatnya 6 tahun yang lalu, ke tempat ini juga. Jadi saya masih ingat betul bentuknya dan tempatnya. Alun-alunnya sedikit berubah, namun tidak ada yang berubah dari masjidnya. Enggak maksudnya kayak luas gitu. Tapi gue mau kritik satu hal. Kenapa rumputnya dibatasin? Why? Lagi-lagi rumah. Wah iyalah. Takut rusak rumputnya. Benerin aja. Uangnya banyak kan. Tuh. Masa rumput dikasih garis? Overall alun-alunnya bagus. Keren lah, kayak baru jadi sini sebenarnya kayak baru jadi, semennya masih pada basah kayaknya. Masih pada putih. Cuma ini kenapa rumputnya baru ditanam apa gimana? Aneh. Harusnya emang gimana? Boleh diinjak? Boleh lah buat orang main, buat orang piknik nantinya. Jangan kayak gitu lah. Dulu gue juga di sini nih berhenti parkirnya. BTW kita nyari mochi di mana ya? Di toko oleh-oleh lah. Di toko oleh-olehnya mana? Kita kan mau nyari mochi nih. Tujuan kita juga. Tuh ketemu. Kalau ini boy, Masjid Agung boy, Sukabumi boy. Kalau di apa namanya, di beberapa kota dan kabupaten Indonesia itu kayak template banget gitu loh, alun-alun sebelahnya Masjid Agung. Pasti. Ya nggak sih? Ya nggak sih, selalu kayak gitu. Pasti. Kayak kota-kota yang udah dari zaman dulu tuh pasti kayak gitu. Iya kayak template-nya. kota sebelumnya yang kita samperin kan. Yo, Kota Cirebon. Itu kan alun-alun sebelahnya Masjid Agung juga. Tonton jangan lupa yang Cirebon ya. Aduh boy, sate baunya enak banget ini. Bu, tadi kita di Aceh, sekarang di Jogja nih, Malioboro. Bener. Jadi, Coba lihat. Kalau ada tempat ramen kayak di Blok M nih boy. iya. Setelah beristirahat sejenak di Masjid Agung Sukabumi, saya dan Eboy memutuskan untuk berkeliling-keliling saja di pusat kota. Sebenarnya ini sedang hujan dan gerimis, tapi ya sudahlah, cuek saja. Daripada kami hanya bengong, duduk diam, lebih baik kami berputar-putar di pusat kota tersebut. Kalau pakai HP bagus banget bu. Kecil. Sebenarnya kita boarding itu sejam lagi ya. Cuma kita pengen kencing jadi masuk dulu. Nitip KTP boleh ya. Ini masih banyak banget waktu. Cuma yang jadi masalah tuh hujan. Jadi kita susah jalan kemana-mananya. Besok bisa influenza gua. Hujan-hujanan terus. Makanya ya udahlah ya. Kita balik ke stasiun aja. Tapi stasiun itu nggak ada apa-apa. Seenggaknya ada Alfamart gitu ya. Iya nggak? Bisa beli kopi. Ini gimana nih boy? Nunggu aja depan boy. Nunggu depan dah, jajan-jajan. Yaudah. Kan gak ada tukang jajan. Orang depan toko beras. Stasiunnya kecil banget guys, tapi lucu. Oke, nanti balik lagi pas keretanya udah sampai. Ini aneh banget dah. Bener-bener kayak musafir nggak jelas nih. Hujan-hujanan. Nyari warkop satu aja kagak ketemu. Jadi fun fact guys, di sini tuh nggak ada warteg. Yang banyak itu bakso sama warung Padang, nasi Padang. Warkop aja nggak ada. Ini kita tuh cuma mau nunggu hujan sampai kereta datang. Di stasiun nggak ada apa-apa. Nggak ada Alfamart, nggak ada. Gue bingung mau kemana nih. Ini tadi cuma jalan dong sama ibu berdua. Woi, udah berapa kilo? Ada 10 kilo kita jalannya. Kacau. Kacau nih. Bagus sih tadi habis makan jeroan di Haji Emput. Habis semua nih jeroan. Jeroan gue juga sampai habis ini mah. Aduh. Tiba-tiba ada di mana nih kita?
Mana? Oh ini tadi gue lihat di Google Mochi 39. Cuma nggak tahu harganya. Setelah lama berkeliling, tiba-tiba saja kami menemukan sebuah tempat yang tidak diduga-duga. Tulisannya Sekoteng Singapura. Sangat cocok di suasana hujan seperti ini. Tanpa pikir panjang, kami langsung menuju Sekoteng Singapura. Karena penasaran dengan namanya dan juga karena penasaran dengan rasanya. Random banget ini, jadi ketemu Sekoteng Singapura, suasana hujan, terus kita dikasih bangku di pinggir jalan gitu. Asik sih, asik ini, asik banget. Ini hujan nih, gue kasih tahu nih. Ini nggak expect ada tempat kayak gini, semoga enak. Tapi kayaknya sih enak, anget-anget. Nongkrong di mana nih? Sekoteng Singapura ya? Emang ya? Namanya Sekoteng Singapura. Impor dari Singapura kayaknya. Asik banget sih ini. Jadi kalau tulisannya itu, ini tuh pusat kotanya Sukabumi. Jadi emang kotanya itu agak-agak mirip kayak kota jadul. Kalau di Bogor itu kayak Jalan Surya Kencana mungkin ya. Nah tiba-tiba pas kita lagi jalan hujan-hujanan sih emang bego. Nah, ada ketemu Sekoteng Singapura. Nah kita disediain meja di pinggir jalan gini di trotoar karena di dalam udah penuh. Nah ya udah jadi kita di pinggir jalan aja nunggu sekutengnya matang. Enak banget hujan-hujan makan sekuteng. Yang jahe? Sini. Apa? Gue mau nanya, Bu. Apa? Sekuteng ini Hah? makanan atau minuman? Makanan. Makanan, karena dapat minum lagi. Yoi. Yoi itu alasannya. Udah tuh bilang, jadi sekuteng itu makanan bukan minuman. Makanan yang berkuah, dessert yang manis yang berkuah. Kan kalian baru tahu kan? Dapat minum soalnya. Tadi ini makanan sebenarnya bukan minuman. dia sebenarnya revolusioner loh. Jadi kalau lagi panas, lu bisa pakai batu es gitu, namanya es sekuteng. Sebenarnya gue penasaran sama es sekuteng itu, tapi karena cuaca sedang mendukung untuk yang hangat-hangat, gue beli yang hangat aja. Nah, yang gue beli ini yang kuah jahe. Enak. Kalau yang boy, kuah pandan yang gue cobain juga. Minta boy. Dia berasa banget pandannya. Oh iya, wangi pandan banget. Parah wangi pandan banget. Dasarnya dia emang nggak terlalu manis, makanya dia nyediain lagi nih susu full cream. Cuma gue sih oke aja segini, nggak usah ditambahin lagi manisnya karena kemanisan nanti. Nah kalau ini apa nih boy? Satu sloki gini boy? Itu pemanisnya. Oh teh hangat ini, teh tawar. Gue kira gula cair. Ya udahlah, sambil menunggu hujan dan sambil menunggu kereta, kita habisin dulu sekuteng Singapura yang ada di Sukabumi ini. Ini isinya apa, Bu? Jadi biasa ada roti, ada kolang-kaling, kacang hijau, sama ada biskuit. Enak, lucu tuh sekuteng pakai biskuit ternyata. Rasanya gimana rasanya? Enak, suka gua. Ini pas banget lagi hangat-hangat gini. Emang gua juga dasarnya suka banget sekuteng. Jadi enak banget. Mana dari tadi gua kehujanan kan nih. Lu lihat nih rambut gua sampai basah gini nih. Tuh, rambut gua basah. Lepek banget. Lepek banget, lepui. Makan dong. Kalau ngebedain ya, kalau yang gue ini cuma bedanya di kuahnya aja. Dia wangi pandan. Berasa banget pandannya. Enak ya? Kita tuh tadi kalau biskuit sama rotinya kurang bisa add on lagi ya, Boy ya? Bisa. Cuma 500 perak, murah banget cuy. Ini berapa seporsi? 15.000. Murah lah itu, standar. Apalagi susunya pakai yang mahal, full cream, Vision Black, bukan susu murah. Wajib kesini sih. Kalian kalau mau kesini. Gua nggak akan ngasih tahu di mana lokasinya, tapi lo cari aja sendiri sekuteng Singapura di pusat kota Sukabumi. Dia mah banyak. Oke. Balik. Nah, selesai juga akhirnya Sukabumi. Sekarang waktunya kembali ke realita. Jalan sini lah, ngasal banget lewatnya. Kan licin itu. Tidak terasa waktu sudah sore, saatnya saya dan Eboy kembali ke kota asal kami.
Kami berjalan kembali menuju stasiun. Di tengah rintik hujan, dengan berat hati kami harus pergi meninggalkan Sukabumi. Hari ini kami tidak menginap, hanya lewat begitu saja di kota ini. Namun rasanya sudah cukup puas seharian bermain dan berkeliling di kota ini. Waktunya kami kembali, naik kereta api Pangrango, menelusuri rel yang unik dengan stasiun-stasiun kecil di sepanjangnya, kembali menuju stasiun Bogor. Kosong bos itu. Hah? Masih kosong. Kan nggak tahu di dalam mah. Orang belum pada naik kayaknya. Satu hari di Sukabumi. Gimana Bu? Gimana kota Sukabumi Bu? Dingin. Hujan mulu. Hujan mulu kacau. Hujan mulu. Ini hujan lagi nih. Ini hujan lagi nih. Ya, Sih. basah lagi dah gua. Aduh. Bye, Sukabumi. Ini sini. Kayak kurs yang sama ini, Bang. Kalau lu mah harus naik kereta lagi ya. Iya, capek. Gua mah tinggal pulang keluar parkiran langsung cus ke rumah. Hagu lu, gua tinggal duduk doang juga. Laper lagi nih gua. Untuk keberangkatan selanjutnya tersedia di jalur. Gua masih kenyang. Next kita kemana nih Bu? Next trip tunggu aja. Purwakarta. Kan belum tahu. Oh belum tahu. Dan nanti aja. Kalau ada rezeki, kalau ada umur, insya Allah ya. Kayaknya sih vlog ini yang nonton 20.000 orang. Tolong dong subscribe, terus nonton full videonya ya. Lu mau mandi lumpur, boy? Hah? Bogor enggak, ini udah kereta terakhir. Oh, Kayaknya. alhamdulillah nyampe Bogor ya teman-teman. Lalu kota mana lagi yang harus kami kunjungi? Entahlah, saya dan Eboy belum punya pikiran. Yang pasti mungkin sekitaran Jawa Barat dan kota-kota kecil yang membuat saya tertarik. Pada mau kemana ini orang-orang ya? Rame banget, boy. Lu katanya lu mau beli Sangkuriang? Sering Siliwangi. bosan. Siliwangi nama kereta. Bukan, Bolu. Sampai jumpa lagi di video-video kami lainnya. Terima kasih dan teruslah eksplorasi. Selesai sudah perjalanan kita hari ini. Tadi kita di alun-alun Sukabumi, sekarang di alun-alun kota Bogor. Sampai jumpa di kota-kota selanjutnya. Bye. Ditunggu ya, jangan lupa subscribe.